Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengukuran produktivitas pada PT Gen Indonesia dengan menggunakan pendekatan OMEX. Nah, tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bang Fadliatan Salvana dengan ND 141220014 dengan nomor absen 36. Gambaran umum perusahaan. PT Gen Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri makanan ringan dengan spesialisasi utama pada produksi berbagai jenis permen berisi buah. Keunggulan ini menjadikan PT Gen Indonesia sebagai mitra strategis bagi distributor makanan di dalam negeri maupun pasar ekspor di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT ini mencerminkan kreativitas dan pemahaman mendalam terhadap selera konsumen, mulai dari permen keras, lunak, susu, hingga permen karet dengan berbagai rasa dan bentuk. Perusahaan ini terus berinovasi untuk menciptakan varian produk yang unik dan menarik. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, permasalahan muncul ketika output produksi tidak sebanding dengan peningkatan input sumber daya yang digunakan, seperti tenaga kerja, bahan baku, waktu operasional. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT Gen Indonesia menerapkan metode OMEX (Objective Matrix) dengan mengukur produktivitas di berbagai bagian produksi. Metode OMEX ini dipilih karena mampu memberikan penilaian produktivitas yang komprehensif berdasarkan sejumlah indikator kinerja yang terukur secara objektif. Nah, tujuan dari pengukuran ini adalah yang pertama memberikan gambaran numerik tentang tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan sejumlah indikator kinerja utama yang relevan, seperti efisiensi, penggunaan sumber daya, output produksi, dan kualitas hasil kerja. Kemudian tujuan yang kedua adalah menentukan aspek-aspek dalam proses produksi operasional maupun manajerial yang memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan ataupun penurunan produktivitas, sehingga dapat memberikan dasar dalam pengambilan keputusan dan untuk perbaikannya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi yang akurat dan terstruktur yang dapat digunakan oleh manajemen dalam menetapkan strategi peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Langkah pertama adalah menentukan kriteria pengukuran dan data-datanya. 4 kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria 1 yaitu bahan baku, kemudian kriteria 2 adalah tenaga kerja, kriteria 3 adalah mesin, dan kriteria 4 adalah energi, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Nah, kemudian yang kedua adalah perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran, di mana rumusnya adalah rasio performance sama dengan output dibagi input, dan hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel yang telah tersedia pada PPT. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan rata-rata dan standar deviasi, di mana rumusnya telah tersedia pada tabel yang ada dalam PPT, dan hasilnya juga terletak pada tabel. Rumusnya dapat dilihat pada gambar dan keterangan-keterangannya juga. Nah, langkah yang kelima adalah menentukan target, di mana menentukan target sasaran akhir adalah skor 10. Nilai dari skor 10 ditambah batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum dari setiap kriteria produktivitas. Sedangkan untuk menentukan sasaran jangka pendek, yaitu skor 3, nilai pada skor 3 nilai produktivitas yang telah dicapai pada skor 3 ditambah nilai rata-rata setiap kriteria dan diukur selama 12 bulan. Nah, untuk menentukan nilai produktivitas terendah dengan skor 0, nilai pada skor 0 ditambah batas kontur bawah yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Nah, untuk langkah yang keenam adalah menentukan nilai produktivitas realistis, di mana nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu antara skor 1 sampai dengan 2 dan skor 4 sampai dengan 9, di mana skor-skor tersebut diinterperiodisasikan dengan rumus adalah sebagai berikut yang terletak pada interval 0 sampai 3 hingga interval 3 sampai 10. Nah, kemudian langkah yang ketujuh adalah menentukan nilai bobot kriteria, di mana untuk menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada ketentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting antar kriteria. Nah, untuk menentukan nilai bobot kriteria ini terdapat 4 tahap, yaitu tahap 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, setiap tahap dapat dilihat pada PPT. Nah, untuk menentukan skor dari skala, dalam PPT terlihat penentukan skor dari skala untuk pertemuan bulan Januari 2024 dan penentuan skor dan skala untuk performance bulan Februari 2025. Nah,
Hasilnya semua terletak pada PPT mulai dari batas kontur atas, average, batas kontur bawah, bobot, value, skor, hingga total value. Nah, untuk langkah yang ke-9 yaitu menentukan pencapaian kerja. Pencapaian kerja mulai dari bulan Januari 2024 hingga Februari 2025, di mana grafik pencapaian kerja terdapat pada gambar yang sudah tersedia pada PPT. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan grafik 1 terjadi penurunan kerja, tetapi kemudian meningkat lagi, yaitu bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024. Kemudian Maret 2024 hingga April 2024, Mei 2024 sampai dengan Juni 2024, bulan Juli 2024 hingga bulan Agustus 2024, kemudian bulan September 2024 hingga Oktober sampai dengan November, November hingga Desember, dan yang terakhir adalah Januari 2025 sampai dengan Februari 2025. Nah, kemudian langkah yang ke-10 adalah menentukan indeks produktivitas total. Ini merupakan langkah yang terakhir, di mana mulai dari bulan Januari sampai dengan Februari 2025, hasilnya terletak pada tabel, di mana kesimpulannya adalah indeks produktivitas untuk bulan Februari 2024 adalah 0,30, untuk bulan April adalah 0,40, untuk bulan Juni adalah 0,34, untuk bulan Agustus adalah 0,27, untuk bulan Oktober 2024 adalah 0,31, untuk bulan November 2024 adalah 0,28, dan yang terakhir adalah untuk bulan Desember 2024 adalah 0,42. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.